Salam jumpa adik-adik kelas 9. Sekarang kita akan belajar kesebangunan segitiga. Perhatikan video yang kakak berikan di layar adik-adik. Jadi kalau ada dua segitiga yang sebangun, dia dapat ditempatkan berimpit di salah satu sudutnya. Bisa sudut yang atas, yang kanan maupun yang kiri. Nah, ini juga ada contoh segitiga. Jadi dua segitiga yang sebangun, tentu menaruhnya bisa diimpitkan di salah satu sudutnya. Nah, kenapa segitiga itu sebangun, atau apa syarat dari dua segitiga sebangun? Dua segitiga sebangun jika memenuhi salah satu syarat, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama, atau dua sudut yang bersesuaian sama besar, atau dua sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama dan sebuah sudut yang diapit oleh sisi bersesuaian tersebut sama besar. Nah, kalau dua segitiga memenuhi syarat seperti itu, salah satu saja syarat dipenuhi, maka dua segitiga tersebut adalah segitiga sebangun. Nah, demikian adik-adik. Adik-adik bisa lihat gambarnya di sini. Ada segitiga, kakak gambarkan tadi, segitiga KLM dan segitiga K aksen, L aksen, M aksen. Atau secara teori, syarat dua segitiga sebangun jika memenuhi salah satu dari tiga kondisi berikut. Yang pertama, seperti kakak bilang tadi, perbandingan ketiga sisi yang bersesuaian sama. Kemudian yang kedua, cukup dua sudut yang bersesuaian sama besar, dua segitiga itu sebangun. Atau dua sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut apit dua sisi tersebut sama besar, maka dua segitiga tersebut sudah sebangun. Nah, itu syarat kesebangunan dua segitiga. Sebagai contoh, saya gambarkan juga di sini ada dua segitiga yang sebangun, kemudian ditaruh sedemikian rupa sehingga seolah-olah jadi satu segitiga. Ingat adik-adik, di depan sudut yang berimpit itu sisinya pasti sejajar. Jadi DE dan AB di sini sejajar. Nah, perbandingan sisi yang ada di sini yang sesuai yaitu CE berbanding CB sama dengan DE berbanding AB sama dengan CD berbanding CA. Itu adik-adik. Sekarang kakak berikan sebuah contoh untuk menentukan panjang salah satu sisi, yaitu sisi DE, di mana CE 4 cm dan BE 6 cm. Pakai perbandingan tadi berarti CE berbanding CB itu sama dengan DE berbanding AB. 4 berbanding 10 sama dengan DE berbanding 18. Jadi 10 DE itu sama dengan 4 kali 18, 72. Sehingga panjang DE adalah 72 dibagi 10. Jadi DE sama dengan 7,2 cm. Kita lanjutkan dengan kesebangunan khusus pada segitiga siku-siku. Di sini ada gambar segitiga siku-siku yaitu ABD, ABC, dan ADC. Nah, kalau ketiga segitiga siku-siku ini sebangun, akan didapatkan perbandingan dan menemukan rumus di sana. AB kuadrat itu sama dengan BD kali BC. Kemudian AC kuadrat itu sama dengan CD kali CB. Dan AD kuadrat
itu sama dengan CD kali BD. Ini dapat dipergunakan sebagai rumus menentukan sisi-sisi segitiga siku-siku jika kondisinya seperti ini ataupun segitiga siku-siku yang sebangun. Kakak berikan sebuah contoh dalam menggunakan rumus ini, yaitu menghitung panjang AD jika panjang CD dan BD diketahui. Untuk menghitung AD, jadi AD kuadrat sama dengan CD kali BD. Jadi AD kuadrat itu sama dengan 5 kali 15. Jadi AD kuadrat sama dengan 75. Sehingga AD sama dengan akar 75. AD sama dengan 5 akar 3 cm. Sebagai refleksi, kita akan simak contoh berikut ini. Satu contoh lagi kakak berikan untuk adik-adik. Biasanya juga ada soal disuruh membuktikan bahwa dua buah segitiga atau lebih itu sebangun. Di sini kakak berikan contoh, buktikan segitiga CDE dan BEF itu sebangun. Nah, di sini sudut CDE itu sama dengan sudut EFB karena sudut sehadap. Kita tahu AC dan FE itu sejajar. Kemudian sudut CED dan EBF juga sehadap karena DE dan AB sejajar. Jadi sudah ada dua sudut yang bersesuaian sama besar, maka terbukti segitiga CDE dan EFB ini atau BFE ini sebangun. Demikian adik-adik untuk pelajaran sekarang. Selamat belajar. Sampai jumpa pada video berikutnya.